Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dan para pecinta BMW dimanapun teman-teman berada. Oke, baik. Kali ini ya Om Amir ingin mereview satu unit mobil BMW E36. Nah, kenapa saya ingin mereview mobil ini ya? Nah, padahal ya masih sama dengan mobil-mobil E36 lainnya. Nah, tapi ada yang unik di mobil ini. Nah, karena itu saya ingin mereview mobil ini. Terus apa saja keunikannya? Nah, penasaran kan? Ayo, kalau penasaran, ikuti terus video ini ya, dan akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ya. Apa yang menarik dengan BMW E36 ini? Oke, akan saya bahas. Ini merupakan BMW E36 CBU ya. Jadi ini bukan mobil versi daratan, nah, tapi ini mobil CBU yang dulunya masuk dari Freeport Sabang, nah, di tahun 90-an. Nah, mobil ini juga produksi tahun 98. Nah, jadi sedikit berbicara tentang E36 ya. Chassis E36, BMW E36 itu diproduksi mulai dari tahun 91 sampai dengan tahun 98 ya. Ini merupakan BMW seri 3. Nah, dan ini E36 generasi terakhirnya, karena mobil ini diproduksi pada tahun 98. Oke. Terus apa yang unik? Nah, tadi karena saya berbicara tentang keunikannya. Oke, apa yang unik? Oke, sama aja. Kalau kita lihat dari bentuknya, nah dari bentuknya E36 itu ya sama aja dengan E36 yang lainnya ya, dengan yang versi daratan ataupun maupun dia versi CBU tadi. Nah, tapi ada dua jenis juga ya. Nah, coupe, kemudian sedan ya seperti ini yang basicnya adalah 4 pintu, sedangkan yang coupe 2 pintu. Oke, kemudian ada satu lagi yang versi cabrio-nya, convertible. Nah, mungkin itu ya harganya juga lumayan mahal ya. Nah, kalau ini masih standar ya seperti E36 lainnya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung saja sedikit membahas tentang mobil ini. Mobil ini ya kemarin saya dapat di Banda Aceh ya. Nah, jadi ini mobil yang dulunya masuk melalui Sabang. Nah, platnya juga spesial, jadi berbeda dengan yang lainnya. Jadi ujungnya NA. Nah, saya nggak tahu itu kode NA apa, entah Nagro Aceh Darussalam atau apa gitu. Oke, jadi kita akan lihat bentuk mobilnya. Nah, kalau kita lihat ya masih sama ya, masih sama dengan BMW daratan yang lainnya, itu sama saja. Ini juga masih versinya juga 4 pintu, sama-sama 4 pintu. Dari segi eksterior, oke, kita akan bahas eksteriornya dulu ya. Dari segi eksterior ataupun bodinya masih sama dengan
BMW standar E36 yang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, yang masih di Indonesia itu masih sama. Kita akan lihat dari depan dulu. Nah, kita akan lihat dari depan. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari depan, di sini bodinya dia sudah pakai bumper MTEK ya. Nah, bumper MTEK. Nah, tapi sayangnya ini MTEK versi fiber ya, FRP, bukan MTEK bawaannya. Jadi yang punya sebelumnya mengupgrade bumper depannya ke versi MTEK-nya. Nah, untuk versi MTEK di E36 itu dipakai di BMW yang versi limited edition. Nah, dulu saya pernah pakai yang versi limited editionnya yaitu 323. Nah, itu emang sudah full MTEK, tapi khusus untuk yang versi limited editionnya. Oke. Tapi ini yang ini dia masih bawaan standarnya. Pas dulu dapat harusnya dia standar, bumpernya standar, nggak ada belum MTEK. Nah, oke. Nah, makanya kalau kita lihat sekilas ini bumper MTEK-nya agak kurang rapi ya. Nah, karena ya namanya cetakan ya kurang presisi itu biasa. Tapi ya sekilas sudah oke lah, udah lumayan ganteng ya. Seperti Om Amir. Oke. Nah, kita lihat dari fog lamp. Nah, fog lamp itu tidak ada perbedaan antara standar dengan yang versi MTEK. Itu sama ya, dia masih petak ya, seperti ya standar lah ya. Kemudian kita lihat grill. Nah, untuk grill BMW E36 ada dua versi ya, bahasa kerennya itu ada facelift dan non facelift. Seperti apa yang facelift dan non facelift itu? Yang facelift ya seperti ini. Oke, yang facelift itu dia moncongnya agak maju ke depan sedikit, sedangkan yang non facelift dia masuk ke dalam. Nah, non facelift itu keluarnya dari yang E36 yang produksi tahun 91 sampai 96. Nah, itu versi grillnya itu non facelift. Sedangkan yang produksi 97 sampai 98 itu sudah facelift. Jadi grillnya agak maju ke depan. Jadi seperti itu. Kemudian di headlamp ya. Untuk headlampnya ataupun lampu depan, nah itu juga masih sama ya. Untuk headlamp masih sama ya, standar semua seri E36 itu sama, tidak ada bedanya. Oke. Baik. Kita sudah lihat dari sisi depannya. Nah, sekarang akan kita lihat di sisi sampingnya. Oke, samping. Kita lihat dari bawah dulu. Oke, dari bawah di sini kita bisa lihat side kit ya, ataupun body kit bagian samping. Nah, coba perhatikan. Nah, ini juga sudah di-upgrade ke versi MTEK-nya. Dan lagi-lagi ini masih FRP ya. Nah, jadi dari fiber dan bukan bawaan mobilnya. Nah, harusnya dia nggak ada karena mobil ini emang standar ya. Nah, standar, tapi sudah di-upgrade pakai body kit side kit versi MTEK. Nah, ya, lumayan ya, kelihatan manis ya, sangat manis kelihatannya. Oke. Jadi itu di bagian body kitnya. Nah, sekarang kita lihat list pintu ataupun ya bahasa kerennya itu molding list ya. Oke. Untuk list pintunya ini juga standar, semua E36 itu masih sama seperti ini, kecil ya. Nah, masih standar bawaannya kecil. Sedangkan yang besar, nah ada versi yang besar, itu versi yang MTEK-nya ataupun yang kita dapat dari BMW E36 yang versi limited edition. Nah, dia besar. Nah, bedanya adalah kecil dan lebar aja. Jadi yang versi E36 limited edition dia lebar, list pintunya itu lebar. Nah, kalau kita lihat perbandingannya ini kita lihat coba bagian bumper belakang sama depan. Nah, dia sama besar.
sedangkan di pintu sudah kecil. Oke, nah bisa kita lihat ini dia. Nah, oke. Terus spion. Nah, untuk spion ini juga masih standar. Nah, spion standarnya BMW E36 pada umumnya. Namun untuk BMW yang versi limited editionnya, dia pakai spion MTEK. Nah, dia agak kecil tapi tidak bisa ditekuk-tekuk. Nah, sedangkan ini spion standarnya bisa ditekuk ataupun bisa dilipat. Nah, itu yang membedakan versi standar sama yang limited edition. Oke. Nah, itu kita sudah bahas depan sama samping. Nah, untuk jendela kaca itu sama aja. Oke, hampir ketinggalan. Kita lihat di velgnya. Nah, ini untuk velg ini sudah di upgrade ya, bawaannya nggak seperti ini. Velg standar bawaan E36 itu ring 15 ya. Jadi ini sudah diganti menjadi ke ring 17. Nah, oke, sudah 17. Tapi ini versi TW-nya ya, bukan ori. Ya, tapi walaupun TW masih cakep ya, sangat manis, velgnya manis ya, palang begini saya sangat suka. Manis, celung, dan depan belakang itu lebarnya belang ya, jadi lebih lebar yang belakang. Oke, ya sekilas sangat manis lah. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya, bumper ini masih menggunakan bumper yang versi standar. Nah, jadi tidak ada yang spesial, lagi-lagi tidak ada yang spesial. Nah, tapi masih versi standar. Nah, berbeda dengan versi yang limited editionnya. Oke, apa bedanya? Sebenarnya kalau kita lihat bedanya tidak jauh ya. Untuk bumper belakang itu bedanya hanya di bagian diffusernya saja. Nah, di bagian diffusernya saja. Jadi dia ada sedikit tonjolan ke luar. Ya, jadi lebih kelihatan agak sporty gitu. Nah, untuk bagian diffusernya. Jadi bagian yang lain nggak ada. Listnya sama, list bumper sama, ya fisiknya juga masih sama. Hanya beda di bagian diffusernya saja tadi. Oke, kemudian kita lihat dari tail light-nya ataupun lampu belakangnya. Ini juga masih standar ya, putih sama merah. Nah, ataupun sering disebut merah putih biar Indonesia gitu ya. Nah, standar. Nah, ini standar bawaannya E36 pada umumnya. Nah, tapi tidak semua ya. Kalau yang versi coupe, yang versi 2 pintunya itu agak sedikit kecil lampu belakangnya, dia akan berbeda dengan yang versi 4 pintunya. Tapi kalau yang versi E36 versi limited edition ataupun yang standar itu sama aja, lampu belakangnya masih sama. Nah, sekarang kita akan lihat bagian atasnya. Yang spesial dari mobil ini adalah dia sudah pakai sunroof. Nah, dia sudah pakai sunroof. Dan ini asli sunroof bawaannya. Nah, asli sunroof bawaannya, bukan rombakan. Nah, karena saya sudah periksa, saya sudah bongkar semua plafonnya dan tidak ada lasan di situ dan tidak ada potongan di situ. Saya juga sudah cek di real OEM ya. Jadi saya masukkan kode chassisnya yang ini. Jadi emang dia ada sunroofnya. Nah, jadi ini bawaannya. Jadi itu adalah salah satu keunikan dari mobil ini ya, 4 pintu tapi dia pakai sunroof. Nah, oke, itu satu. Kita sudah bahas semua tentang eksterior mobil ini. Nah, baik. Yang kedua, kita akan bahas tentang interiornya. Nah, tapi sebelumnya ya lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, nah sekarang kita akan bahas di bagian kabinnya. Nah, jadi kita akan bahas interior
mobil ini. Ya, seperti apa interiornya? Nah, mari kita lihat. Oke, yang pertama kita akan lihat di sisi dashboardnya. Nah, dashboardnya ini sedikit berbeda dan sangat berbeda ya dengan dashboard BMW E36 daratan lainnya. Nah, jadi ini dashboardnya dia sudah pakai double airbag. Nah, jadi sudah double airbag. Nah, di sebelah kiri coba perhatikan. Kalau versi standarnya di bagian depan penumpang kiri itu dia masuk ke dalam seperti agak melengkung sedikit, dan kalau ditaruh airnya pun nggak tumpah gitu. Nah, bisa dikasih kolam gitu. Nah, tapi ini dashboard bagian penumpang sebelah kirinya dia sudah ada airbagnya, jadi dual airbag. Nah, jadi ini juga merupakan keunikan dari mobil ini. Nah, inilah yang ingin saya tunjukkan tadi. Tadi pertama ada sunroofnya dan dia sudah double airbag. Nah, kalau kita lihat yang lain tidak ada perbedaan dari segi panel AC-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat setirnya, nah itu sama. Nah, ini setir yang versi airbagnya. Dia ada yang versi tahun 91 ke 94 kalau nggak salah saya, itu belum ada yang versi non airbag juga. Jadi dia palang 4 tapi agak sedikit berbeda karena tidak ada airbagnya. Dan ada juga versi setirnya dengan palang 3. Nah, jadi untuk setir dia berbeda-beda. Nah, ini sudah dapat versi airbagnya. Oke, kemudian kita lihat dari sisi tengah ya. Nah, di sisi tengah ini sudah pakai digital. Nah, digital AC maksudnya. Ini AC-nya sudah pakai digital, sedangkan versi sebelumnya masih AC manual. Itu dari yang produksi 91 sampai 96, AC-nya masih model diputar ya, masih manual gitu ya. Kalau ini udah digital. Nah, sedangkan head unitnya ini sudah diganti ya. Nah, sudah diganti. Kalau standarnya nggak seperti ini, standarnya masih pakai kaset yang versi lama gitu kan. Nah, malum ya, produksi mobilnya tahun 98. Nah, tapi sudah ada CD changernya di belakang. Nah, jadi itu. Rata-rata E36 juga semua sudah pakai CD changer ya di belakang, tapi sekarang sudah jarang kita dapat. Dan mobil ini masih ada, CD changernya masih ada di belakang dan masih fungsi sepertinya. Cuman ya karena head unitnya sudah diganti, ya sudah pasti dia udah nggak fungsi gitu. Ya, tapi zaman sekarang kan sudah pakai Bluetooth, kita tidak butuh lagi yang namanya CD ataupun VCD ya. Oke, itu dia ya. Nah, itu dia bagian dashboardnya, tidak ada perbedaan, hanya di sisi airbagnya saja dia sudah pakai double airbag. Nah, limited edition pun kalau yang versi daratan juga belum double airbag. Bahkan yang keluaran tahun 98 pun yang versi daratan belum double airbag. Karena dulu saya pakai tahun 98 323 limited edition itu belum double airbag. Oke. Nah, kita lihat dari sisi konsol tengah. Nah, dia belum ada OBC ya. Nah, jadi tidak ada OBC. Beda dengan 323 ya, itu sudah ada OBC. Untuk OBC ada dua jenis, dia ada 8 dan 16 button. Nah, jadi ini belum ada, cuman ada dikasih jam digital biasa saja seperti E36 lainnya. Dan yang produksi dari 91 itu sama pakai jam digital. Biasanya 318 yang pakai ini. Tapi ini di 320 M52 belum OBC. Nah, mungkin itu juga kekurangannya ya. Oke, oh ya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa mobil ini transmisinya automatic ya. Nah, jadi ini mobilnya automatic dengan 5 percepatan. Nah, jadi maticnya masih matic versi lama ya, dan ini belum triptonic. Nah, belum triptonic. Oke, untuk triptonic itu dimulai dari E39 yang produksi 96 ya. Nah, itu sudah triptonic, kemudian dilanjut dengan E46 sudah triptonic. Namun di bawah itu belum. Oke. Sudah ya, kita sudah lihat bagian dashboard dan konsol tengahnya. Nah, oh ya, di
atas laci ini sudah pakai ini ya, wood panel. Nah, harusnya kalau BMW E36 limited edition itu sudah pakai wood panel semuanya. Kalau ini cuman ada di sisi laci, kemudian di pinggir tuas maticnya, sama di console boxnya. Yang lain nggak ada. Kalau yang limited edition semua di pintu juga sudah pakai wood panel. Oke. Sudah, kita akan lihat joknya ya. Nah, kita akan lihat joknya. Untuk joknya ini juga versinya standar. Nah, tapi sangat cantik. Kenapa? Karena joknya terbuat dari dali. Ya, aduh, udah cadel aku. Dari kulit. Nah, jadi joknya terbuat dari kulit dan ini kulit asli. Nah, joknya sangat cantik sekali ya. Dan ini produksi tahun 98. Nah, ini sudah tahun 2021. Tapi joknya masih manis, cakep, tidak ada sobek sedikit pun ya, masih sangat rapi. Nah, jadi itu, ini kulit asli dan bisa dibakar ya pakai rokok. Coba dites bakar itu nggak kebakar. Ini emang kulitnya kulit asli dan sangat cantik sekali. Oke, berbicara tentang jok ya, depan itu sama ya, sama seperti yang lain, cuman dia membedakan dia masih rapi. Nah, ada yang spesial lagi. Oh ya, ini sudah pakai armrest ya. Nah, untuk armrest itu jarang ada ya. Jadi kalau yang versi daratan malah banyak yang nggak ada armrestnya. Rata-rata emang saya nggak dapat armrest ya di tengah. Tapi ini ada armrestnya. Jadi rata-rata CBU udah dapat armrest. Oke, kita akan lihat di jok belakang. Nah, untuk jok belakang juga masih sangat rapi sekali. Ya, ini sangat rapi sekali, indah sekali, kulitnya tidak ada yang cacat dan tidak ada yang sobek ya dan sebagainya. Yang jelas masih sangat rapi sekali. Oke, ada yang spesial di sini. Nah, ada yang spesial di joknya. Apa yang spesial? Nah, sandaran jok belakang atau sandaran kursi belakang ini bisa dilipat. Nah, bisa ditekuk. Nah, coba perhatikan. Nah, ini bisa dilipat. Ya, bisa dilipat, tinggal ditarik aja tuasnya, kemudian langsung ditarik ke depan dan bisa dilipat. Oke, ini tembus ke bagasi belakang. Nah, namun ini terhalang sama subwoofer. Nah, dia yang punya lama dia suka pakai subwoofer biar di mobilnya bisa jeduk-jeduk gitu ya. Tapi saya nggak hobi, nanti akan saya buka ini karena biar fungsional ya, biar bisa digunakan kalau suatu saat bawa barang mungkin ya, barang yang banyak bisa kita lipat saja. Nah, ini akan saya ganti nantinya. Oke, jadi itu merupakan keunikan di E36 ini. Jadi jok belakangnya bisa dilipat. Nah, jok belakangnya bisa dilipat dan sangat berbeda ya dengan yang E36 yang lainnya. Yang jelas untuk versi daratan, E36 versi daratan yang masuk di Indonesia rata-rata emang nggak bisa dilipat joknya. Nah, tapi ini yang versi CBU-nya bisa dilipat. Nah, di Banda Aceh sendiri dulu saya sempat lihat ada 2 unit lagi ya punya teman, yang satu silver, yang satu warna silver juga, tapi dia mobilnya 316. Nah, dan satu lagi warna hijau juga 316. Nah, kemarin saya sempat posting di grup ya, ada di grup. Teman-teman juga ada share di Jakarta ada 1 unit lagi, tapi itu juga 316. Nah, jadi ini 320. Nah, mungkin itu juga salah satu perbedaannya ya. Nah, untuk joknya yang bisa dilipat. Oke. Sangat unik kan? Ya. Sekarang kita lihat plafonnya. Nah, kita lihat plafon. Nah, untuk plafon mobil ini sudah diganti ya. Nah, ini sudah diganti plafonnya menjadi warna hitam. Nah, biar kelihatan ganteng ya mungkin, karena manis. Nah, orang hitam itu sudah pasti manis seperti saya gitu kan. Nah, jadi hitam biar nuansanya seperti mobil yang versi M3-nya. Nah, ini ala-ala M3 gitu ya.
Di plafonnya diganti warna hitam. Nah, untuk E36 standarnya itu warnanya abu-abu ya. Nah, abu-abu, plafonnya abu-abu ya, sama seperti yang ada di sun visornya. Nah, ini mobil ini masih abu-abu, tapi ini sudah diganti dengan bahan suade kayaknya. Nah, jadi sudah diganti. Tapi emang jadi malah makin manis ya. Nah, makin cakep ya, kayak Om Amir tentunya. Oke. Jadi itu sangat indah ya. Nah, sangat indah. Ini tinggal kita ganti warna pegangan tangan ya, handle pegangan tangan yang atas ini sama sun visornya sama lampu kabinnya kita kasih warna hitam biar agak biar makin cakep gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang kita sudah bahas tentang interiornya. Nah, jadi yang jelas interiornya manis sekali ya, dan sangat indah sekali ya, sekali hitam ya, dipadukan dengan hitam semuanya, jadi sangat manis. Oh ya, hampir lupa, kita belum lihat door trimnya. Nah, jadi masih di interior ini, kita belum lihat door trim. Untuk door trim, nah ini juga standar ya. Nah, door trim standar dan masih rapi sekali. Nah, jadi masih rapi, ya tidak ada yang cacat. Nah, bahannya juga lembut ya. Nah, bahannya juga lembut, ya sama dengan seperti bawaan E36 yang lainnya. Jadi tidak ada perubahan di sini, dan dia juga masih pakai bahan bawaannya. Oke. Nah, jadi itu tadi tentang interiornya. Nah, sekarang kita akan bahas di sisi mesin. Nah, untuk mesin, mobil ini menggunakan mesin M52 ya. M52 ya, 6 silinder ya, inline. Nah, jadi 6 silinder inline satu garis. Mesin M52 ini merupakan pengganti ataupun generasi penerus dari mesin M50 yang dipakai di seri 3 320 sebelumnya, yang diproduksi dari ya tahun 496 kalau nggak salah saya, 30 seri 320 ya, yang pakai M50. Nah, jadi ini sudah pakai mesin M52 sama dengan yang dipakai di 323, kemudian M52 yang dipakai di E39 ya. Nah, itu sama. Jadi ini adalah mesin penerusnya dari M50. Dan mesin M52 ini merupakan 10 ya. Nah, 10 best award ya. Nah, 10 best award mesin waktu itu ya. Jadi mesin ini sangat enak ya. Nah, tarikannya jadi luar biasa enak ya, tarikannya enak. Saya sudah coba. Nah, namun di sini saya nggak videokan test drive-nya. Nah, mungkin nanti ke depan saya akan tunjukkan test drive-nya. Jadi hari ini kita fokus membahas tentang mobil ini, bukan test drive-nya. Test drive-nya mungkin saya akan buat di video-video berikutnya. Oke. Ruang mesinnya juga masih sangat rapi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini masih sangat rapi dan standar, tidak ada yang dirubah. Nah, ini masih standar dan tidak ada yang dirubah. Sedikit pun nggak ada perubahan dan tetap masih bawaannya asli. Nah, oke. Jadi itu dia ya. Kita sudah lihat ya mobil ini. Oh, satu lagi kita belum lihat bagian bagasinya. Oke. Untuk bagasi standar ya. Nah, bagasi tidak ada yang spesial tadi. Yang spesial karena kursinya bisa dilipat dan dia bisa tembus ke dalam. Berarti kalau dari bagasi. Nah, namun ini sudah pakai subwoofer. Nah, nanti akan saya buka seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi standar seperti bagasinya E36 lainnya, baik yang CBU ataupun yang versi daratannya. Jadi sama, bagasinya masih sama. Oke, jadi itu dia ya
untuk mobil ini, jadi kita sudah lihat beberapa keunikannya tadi. Ya, diantaranya adalah mobil ini dia pakai double airbag, ya, double airbag. Jadi ada penambahan airbag di sisi depan penumpang kiri. Oke, kemudian kursinya bisa dilipat, ya. Kursi sandaran belakang penumpangnya untuk sandaran belakang bisa dilipat dan bisa tembus ke bagasi. Nah, kemudian satu lagi mobil ini pakai sunroof. Nah, jadi dia pakai sunroof, ya, 4 pintu, mobil 4 pintu, ya, bukan coupe. Bawaannya sudah pakai sunroof. Kemudian satu lagi dia pakai mesin M52. Nah, oke, mungkin karena 320 produksi tahun 98, jadi dia sudah pakai mesin M52. Jadi itulah dia tadi keunikan dari mobil ini, dan itulah alasannya kenapa saya ingin mereview mobil ini. Jadi karena mobil ini mempunyai beberapa keunikan, dan ini sangat spesial dari mobil-mobil lainnya, bahkan dari yang E36 dari yang pernah saya pakai. Saya pernah pakai E36, ya, 323 dua-duanya limited edition, tapi ya standar, ya. Nah, standar yang membedakan hanya di bagian body kit aja, dia pakai full M-Tech semua, dan itu plat number karena bawaannya. Nah, kemudian 320 yang M50 saya juga sudah pernah pakai, juga standar, ya. Nah, standar, nggak ada yang spesial, sama dengan yang lainnya. Dia juga bumpernya full M-Tech. Kemudian 318 yang tahun 97 juga pernah, M43. Nah, itu 4 silinder. Sama, ya, standar, bahkan itu standar dan bukan limited edition. Nah, jadi itu dia alasannya kenapa saya ingin mereview mobil ini, karena emang ini mobil sangat-sangat spesial. Dan sedikit bocoran dari yang punya lama, katanya ini mobil saya rampok. Jadi teman saya kemarin cerita ini dirampok, seharusnya ini nggak dijual. Nah, karena ini mobil langka, saya mikir mobil langka, ya sedikit merengek lah sama orangnya, ya alhamdulillah dikasih gitu kan. Akhirnya kita bisa ambil ini mobil. Oke, alhamdulillah, ya. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu, ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kemudian yang terakhir, ya, jangan lupa dukung terus channel Om Amir, ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus bisa maju, ya. Nah, itu harapan saya. Kemudian jangan lupa kritik dan sarannya boleh di komen, ya. Jika ada yang salah silakan diperbaiki. Kemudian jika Anda suka silakan di share. Nah, ingat, ya, sekali lagi jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman YouTube semua dan teman-teman pecinta BMW dimanapun Anda berada bisa dapat updatean terbaru video-video dari channelnya Om Amir. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu, ya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Saya akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.